Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah para peserta kajian virtual yang diselenggarakan ACT. Insya Allah kita ini melanjutkan materi bulan lalu ya tentang Wali Songo. Kita sudah membahas beberapa aspek ya dari Wali Songo. Pertama adalah tentang penjelasan mengenai Wali Songo secara umum. Kemudian kita membahas mengenai kitabnya Sunan Bonang. Kemudian kita sudah membahas tentang Sunan Kalijaga. Ini kalau kita urut ya berarti kita sudah bahas para wali di timur ya di Sunan Bonang, kemudian di Jawa Tengah yaitu Sunan Kalijaga, dan sekarang kita akan bahas yang ada di barat ya, yaitu Sunan Gunung Jati. Nah, saya kira ini mungkin ya rangkaian pembahasan mengenai Wali Songo ini bisa agak lebih komprehensif setelah kita membahas yang di sebelah timur Sunan Bonang, kemudian yang merupakan murid daripada Sunan Ampel ya, dan juga adalah saudara dari Sunan Kalijaga yang sama-sama juga nanti Sunan Kalijaga ini berguru kepada Sunan Bonang ini. Yang akan kita bahas hari ini adalah soal Sunan Gunung Jati dan Islamisasi di Tatar Sunda. Nah ini bagian ini ya menjadi sangat penting untuk kita bahas ya. Ada beberapa aspek ya. Pertama adalah soal aspek pemetaan dakwah oleh Wali Songo. Ini Pak Mansur Suranegara dalam bukunya dulu judulnya menemukan sejarah, kemudian diulang lagi dalam buku terbaru beliau Api Sejarah ya. Ini salah satu teori tentang penyebaran dakwah Wali Songo gitu. Jadi Wali Songo itu kalau katakan saja jumlahnya yang pokok-pokok yang masyhur itu ada 9 gitu ya. Nah itu kalau dipetakan ya 5 tokoh penting Wali Songo ini ada di Jawa Timur. Kemudian 3 tokoh penting ada di Jawa Tengah. Ya. Kemudian 1 ada di Jawa Barat. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang yang patut untuk menjadi tanda tanya kita ya. Kenapa di Jawa Barat itu kok hanya diperlukan seorang saja gitu ya, seorang pemimpin atau pendakwah yang nanti dikategorikan sebagai bagian dari Wali Songo itu yaitu Sunan Gunung Jati saja. Nah ini kalau berdasarkan teori dari Pak Mansur Suranegara bahwa ini berdasarkan tantangan dakwah di tempatnya masing-masing. Jadi tantangan dakwah di kawasan Jawa Timur yang merupakan pusat dari kerajaan Majapahit waktu itu kan Majapahit itu ada di Mojokerto itu di Jawa Timur. Nah, pusat kekuasaannya ada di sekitar sana. Nah, maka karena pusat kekuasaan Hindu itu ada di sana, maka perlu lebih intensif ya, untuk dilakukan Islamisasi sehingga diperlukan ada sekitar 5 orang. 5 itu sebetulnya bukan jumlah 5 dalam pengertian hanya 5 orang saja tidak, tetapi ini adalah pentolan-pentolannya gitu, pemimpin-pemimpinnya. Yang pokok-pokoknya 5 itu ada di sebelah timur. Kemudian agak ke tengah sedikit di Jawa Tengah ada 3. Jadi walaupun Iya, Ustaz. Ada ya akhirnya sekalian sambil menunggu mungkin jaringan Ustaz Tira Anwar lagi bermasalah gitu ya.
Jadi mohon untuk menunggu sebentar. Sambil menunggu beliau masuk kembali. Iya, Ya, maaf ini jaringannya iya, Ustaz. agak kurang bagus ya. Baik, Ya, lanjut lagi ya. Nah, lanjut jadi lagi. tadi saya mengawali dengan teori 5-3-1 itu ya. Jadi limanya ada di Jawa Timur, yang tiganya ada di Jawa Tengah, satu ada di Jawa Barat. Nah, jadi di kawasan Jawa Tengah ini, jadi walaupun bukan merupakan pusat kekuasaan dari kerajaan Hindu waktu itu, tetapi disebabkan Jawa Tengah ini pernah menjadi kawasan yang intensif ya, menjadi pusat kerajaan Mataram kuno dulu. Kemudian juga beberapa dinasti pernah ada di Jawa Tengah seperti dinasti Selendra yang mendirikan Candi Borobudur itu kan ada di Jawa Tengah juga. Nah ini karena memang cukup intensif Hinduisasi yang terjadi di Jawa Tengah itu, maka tantangan dakwahnya juga kelihatannya memang lebih berat ya. Oleh sebab itu maka diperlukan ya agak banyak ini Wali Songo di sana, dan bahkan nanti pusat kekuasaan Islam itu dibangunnya di Jawa Tengah, yaitu di Demak tadi gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa Jawa Tengah itu sudah cukup kondusif ya untuk didakwahi, dan kemudian itu agak lebih agak lebih eh, maksudnya ini ada agak-agak lebih free untuk dikuasai ya dibandingkan dengan Jawa Timur. Karena kalau di Jawa Timur eh, berhadapan langsung dengan kekuasaan Majapahit. Nah, sementara di Jawa Tengah ini walaupun kekuasaan Majapahit sampai di sana, tetapi eh, sifatnya lebih longgar begitu, sehingga didirikanlah itu kerajaan Islam di Demak ya yang pertama kali. Dan Wali Songo ini memusatkan ya semua perhatian mereka ketika membangun satu kekuatan politik itu membangun kekuatan politiknya itu di sana di Jawa Tengah tadi itu yaitu di Demak. Nah dari Demak inilah kemudian kekuasaan politik Islam, kerajaan Islam dari yang pertama di Demak ini kemudian menyebar ke berbagai kawasan. Nah dan yang menarik itu ya, setelah Demak ini justru nanti yang muncul kerajaan itu di sebelah barat, yaitu di Cirebon, kemudian di Banten. Nah di Cirebon dan Banten ini tidak lepas dari peran seorang tokoh yaitu Sunan Gunung Jati. Nah, tapi pertanyaan kemudian kenapa di Jawa bagian barat itu kok cukup dikirim satu dan dikirim satu saja itu cepat sekali ada kekuasaan politik Islam di sana baik di Cirebon maupun di Banten gitu ya. Bahkan sampai ada dua kerajaan yang itu saling berkait satu dengan yang lain. Nah, ini menjadi sangat menarik ya untuk dianalisis mengapa kawasan di Jawa Barat ini bisa lebih mudah gitu untuk untuk diislamkan. Nah, saya ingin memulai dulu ya pembahasan mengenai Jawa Barat ini dengan pembahasan mengenai sumber-sumber sejarah ya yang bisa kita gunakan untuk untuk menjelaskan mengenai sejarah Islam di Jawa Barat, nah terutama nanti tentang Sunan Gunung Jati ini. Sumber-sumber mengenai Islamisasi di tanah Jawa, di Jawa Barat, ini relatif terbatas. Nah, yang banyak itu nanti adalah dari sumber-sumber lokal, yaitu Babad-Babad. Cuma Babad ini menceritakan Islamisasi, menceritakan juga tentang tokoh Sunan Gunung Jati ini, bukan pada masanya, tapi didasarkan pada tradisi lisan. Jadi misalnya begini, Sunan Gunung Jati ini kan beliau ini kira-kira hidup abad ke-15. Abad ke-15 atau tahun 1470 sekian. Nah, jadi akhir abad ke-15 ini adalah masa hidupnya Sunan Gunung Jati. Nah, tetapi nanti naskah-naskah lokal yang yang menceritakan tentang Sunan Gunung Jati ini baru ditulis ya lebih kurang ya satu abad lah setelah itu. Jadi pada abad ke-17 itu baru ditulis
nanti abad 18 akan lebih banyak lagi dan seterusnya. Nah, ini semuanya didasarkan kepada kepada tradisi lisan. Nah, tradisi lisan itu kemudian dihimpun ya oleh para pujangga, istana dan yang berkepentingan untuk menuliskannya menjadi satu rangkaian cerita. Maka ada banyak versi ya tentang Sunan Gunung Jati dan Islamisasi di Tatar Sunda ini. Kalau naskah yang paling populer tentang tentang Sunan Gunung Jati ini ada namanya Carita Purwaka Caruban Nagari. Ini adalah sejarah atau babat tentang Cirebon. Ya, itu namanya Carita Purwaka Caruban Nagari. Kemudian ada lagi ada namanya naskah Mertasinga ya atau Mertosingo. Nah, ini naskah Mertasinga ini juga menjadi salah satu menjadi salah satu sumber yang banyak dirujuk ketika menceritakan tentang tentang Sunan Gunung Jati. Nanti juga ada sumber lain ya yang berasal dari tempat yang lain yaitu dari Banten, yaitu Sajarah Banten. Jadi Sajarah Banten ini memuat informasi juga tentang Sunan Gunung Jati dan Islamisasi di Tatar Sunda. Kemudian ada juga nah, sejarah Banten itu selain sejarah Banten ada sejarah Banten Rante-Rante dan juga yang agak kontroversial nanti ada namanya naskah Pangeran Wangsakerta begitu yang ditulis pada sekitar abad 19. Semacam panitia dari satu tim ya di Keraton Cirebon yang menulis ulang mengenai sejarah Cirebon. Jadi sumber yang yang paling banyak yang menceritakan mengenai Islamisasi di Tatar Sunda ini itu berasal dari sumber-sumber lokal itu. Nah, sementara sumber-sumber yang berasal dari informasi asing, misalnya dari catatan orang-orang Portugis itu ada juga, itu dari catatan Tome Pires, tetapi Tome Pires ini tidak datang ke Cirebon, melainkan dia datang ke Demak, dan di sana dia bertemu dengan tokoh yang namanya Fatahillah atau Faletehan atau Tagaril gitu ya. Nah, itu yang dicatat di dalam sumber Portugis. Nah, ini kemudian ya dalam menceritakan Sunan Gunung Jati juga sama seperti menceritakan wali-wali Songo yang lain gitu. Itu nanti memang problemnya adalah bagaimana kita menggunakan sumber-sumber ini. Sebab kalau sumber yang sifatnya langsung ya menceritakan pertemuan dengan dengan orang-orang seperti yang dilakukan atau dalam catatan perjalanan Tome Pires itu dia terbatas sekali gitu, Jadi hanya sambil lewat saja sehingga tidak memberikan cerita yang utuh mengenai berbagai peristiwa atau kisah tentang Wali Songo ini. Nah, yang paling banyak ceritanya itu ada di dalam sumber-sumber yang lokal tadi itu. Nah, cuma sumber lokal ini seringkali ada memadukan atau menyatukan ya antara unsur-unsur mitologi dengan sejarah begitu. Jadi antara mana yang sejarah, mana yang mitologi itu bercampur gitu. Jadi seolah-olah sejarah itu menjadi bagian dari mitologi. Contoh misalnya mengenai mengenai Sunan Gunung Jati ini. Jadi Sunan Gunung Jati ini misalnya di dalam naskah-naskah lokal itu dari segi dari segi silsilah keturunan saja. Itu ada yang memasukkan itu tokoh-tokoh pewayangan ya masuk ke dalam silsilah keturunan atau leluhurnya Sunan Gunung Jati. Misalnya di situ ada ada Pandawa Lima ya, ada Arjuna misalnya, kemudian ada Pandu Dewanata, ada siapa gitu, Parikesit ke bawahnya, kemudian ada dan seterusnya kan itu dimasukkan tokoh-tokoh pewayangan itu sebagai silsilah keturunan dari Sunan Gunung Jati. Belum lagi nanti ada banyak sekali cerita-cerita yang sangat yang absurd, yang yang ini mungkin bagi sebagian orang ya agak meragukan ya apakah benar atau tidak, misalnya tentang
berjalan di atas air ya namanya tapak sancang, kemudian ada apa namanya eh, ada yang adu kesaktian, misalnya kesaktian ya seperti yang kita lihat di dalam film-film itu kan gitu ya. Itu memang kalau dalam film sinetron gitu yang kita tonton di televisi ada kekuatan-kekuatan yang hebat-hebat yang digambarkan sebagai satu kekuatan yang dahsyat ya atau semacam kesaktian ya. Nah, itu memang ada itu di dalam naskah-naskah yang apa namanya yang tertulis di naskah-naskah lokal itu ya. Nah, seperti dalam Carita Purwakarta Sarudega Nagari, kemudian naskah Mertasinga dan sebagainya. Nah, sehingga para sejarawan ini harus bekerja keras untuk apa namanya untuk memverifikasi ya mana kira-kira yang ini historis ya, mana yang sifatnya mitologis. Nah, ini kan yang menjadi apa namanya menjadi PR besar lah sampai sekarang itu. Dan bahkan sekarang karena memang mitologinya banyak ya, sampai sekarang juga tokoh-tokoh semacam Sunan Gunung Jati ini juga banyak ya dipercayai aspek-aspek magis mitologisnya begitu. Sementara aspek historisnya banyak ini apa banyak terlewati. Nah, makanya ini kemudian ya menjadi satu apa ya satu tantangan tersendiri lah untuk menceritakan tentang Sunan Gunung Jati ini atau sejarah Islamisasi Tanah Sunda. Nah, tapi tadi ada pertanyaan ya, kenapa di Jawa Barat itu cuma satu aja gitu Sunan Gunung Jati. Nah, ini kalau kita melihat pertama dari kultur ya, kultur masyarakat Sunda. Kalau dilihat secara kultur masyarakat Sunda itu naskah-naskah Sunda yang berasal dari zaman sebelum Islam itu menceritakan bagaimana cara berpikir ya masyarakat Sunda tentang agamanya. Jadi ternyata orang-orang Sunda itu ya sejak lama itu sudah menganut monoteisme gitu. Jadi kerajaan Hindu yang berkuasa yaitu kerajaan Pajajaran misalnya, kemudian apa namanya kerajaan Sunda sebenarnya nanti ini pusatnya ada yang di Galuh, Pakuan, kemudian ada di Pakuan Pajajaran. Nah, ini kelihatannya Hinduisasinya itu tidak intensif sampai ke masyarakat. Nah, ini terbukti misalnya masyarakat itu ya tidak terlalu banyak mewarisi tradisi Hindu ya dari apa namanya dari keseharian mereka. Justru malah kalau apa kepercayaan-kepercayaan lama orang-orang Sunda itu apa ini banyak ya menggambarkan keyakinan mereka tentang Tuhan yang esa itu atau monoteisme. Nah, sehingga keyakinan monoteismenya orang-orang Sunda ini yang sebelum zaman Islam walaupun belum terlalu jelas ya bagaimana ajarannya dan sebagainya, itu hanya tercatat saja beberapa tradisi, misalnya kalau yang tersisa sekarang ini kan tradisinya orang-orang Baduy Dalam ya. Orang Baduy Dalam ini kalau dilihat dari segi keyakinannya itu mesti nggak Hindu itu. Jadi walaupun dia orang Baduy Dalam ini adalah keturunan dari apa namanya kelompok pendeta lah, kelompok Brahmana di ini di kerajaan Pajajaran gitu. Jadi ketika mereka kerajaan Pajajaran ini ditaklukkan ya atau bubar, ini mereka kemudian lari ke pedalaman Banten dan mereka menetap di sana dan sampai sekarang mereka masih apa namanya ya masih memelihara keyakinan yang sudah berabad-abad itu turun temurun. Dan kalau diperhatikan ya keyakinannya apa namanya itu monoteisme misalnya tentang Tuhan yang mereka sembah. Mereka menyebut bahwa Tuhan mereka itu adalah Sang Batara Tunggal. Nah, Sang Batara Tunggal ini artinya adalah kan tunggal itu esa ya. Nah, jadi artinya ini orang Sunda ini sudah sejak lama dia memang monoteisme itu kuat gitu. Jadi sudah berkembang lama sehingga ketika Islam datang dan mengajarkan ajaran yang agak mirip dengan secara teologi ya yaitu apa namanya ajaran monoteisme itu, maka dengan mudah itu bisa diterima. Terus yang kedua ya tadi itu kerajaan baik itu dari mulai kerajaan Sunda di Galuh apa namanya Pakuan, kemudian di Pakuan Pajajaran dan sebagainya, itu kelihatannya juga mereka ini tidak mempraktekkan ajaran Hindu itu secara apa namanya secara utuh begitu ya. Itu kemungkinan mereka mempraktekkan ajaran Hindu itu secara sinkretik aja dengan keyakinan lama orang-orang Sunda begitu. Nah, itu makanya di bekas-bekas kerajaan
Hindu yang lama di Jawa Barat itu kita tidak menemukan ada situs-situs yang menunjukkan peninggalan Hindu yang kuat, misalnya misalnya candi misalnya kan kita tidak menemukan banyak ya, hanya ada di Garut, Candi Cangkuang itu pun sebetulnya masih dalam perdebatan ya, apakah itu adalah candi betulan ya, peninggalan dari kerajaan lama ya, kerajaan Hindu lama, atau hanya sekedar kompleks pemakaman biasa saja. Kemudian di Karawang itu ada situs Batu Jaya juga, tapi itu berasal dari zaman yang lebih lampau gitu ya, situs megalit yang ini agak masih harus ditelusuri kan, ini dari zaman mana. Kemudian di Bandung ya ada namanya Candi Bojongmenje, itu di sekitar kampung Bojongmenje di Cicalengka, dan ya sampai sekarang penelitiannya belum dilanjut, tapi di sana ada candi juga. Tetapi berbeda dengan di Jawa Timur dan di Jawa Tengah yang kompleks percandiannya itu sampai jumlahnya banyak, kemudian besar-besar kan gitu ya. Nah selain dan itu menandakan bahwa memang Hinduisasi di Jawa Tengah atau di Jawa Timur itu lebih intensif ya dibandingkan dengan di Jawa Barat. Nah oleh sebab itu, karena memang Jawa Barat ini wilayah yang secara tantangan tantangan keagamaan ya, tantangan teologis itu lebih bisa dihadapi oleh tidak terlalu banyak orang. Nah maka ini Sunan Gunung Jati dipercaya untuk menyebarkan itu di sana. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua ini berkait dengan posisi Sunan Gunung Jatinya sendiri, yang nanti dia berdakwah dengan cara yang yang lebih mudah nanti untuk diterima oleh masyarakat Sunda. Nah, baik, kita untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini, kenapa Sunan Gunung Jati bisa lebih lebih cepat diterima ya di masyarakat Sunda waktu itu ya. Itu disebabkan Sunan Gunung Jati ini kalau dilihat dari segi silsilahnya ya. Nah, ini ada beberapa pendapat ya, ada beberapa pendapat. Pertama, pendapat para pengkaji Indonesia, namanya Indonesianis atau Indologi ya namanya. Nah, Indolog seperti De Graaf ya, De Graaf kemudian Brandes. Nah, De Graaf Brandes ini dia berkesimpulan bahwa Sunan Gunung Jati ini dia nama lainnya adalah Fatahillah atau Faletehan atau Tagaril dalam bahasa ini orang-orang ini menyebutnya sebagai Tagaril ya, orang-orang Spanyol, orang-orang Portugis maaf ya, dia menyebutnya Tagaril. Nah ini dia mendasarkannya pada berita yang dibawa oleh Tommy Pires, itu bahwa Tommy Pires ini bertemu dengan seorang tokoh namanya Fatahillah ya, atau Tagaril atau Faletehan itu ya, dan dia waktu itu membantu Sultan Demak ya, Sultan Trenggono, dan membantu Sultan Trenggono untuk berperang waktu itu, menaklukkan satu kawasan ya di Jawa Timur sana. Nah Sultan ini Faletehan ini kan setelah dia membantu Sultan Trenggono itu kemudian pergi ke Banten, dan kemudian pergi ke setelah ke Banten ini dia ikut menaklukkan Jakarta ya. Itu menaklukkan Sunda Kelapa ini di kawasan Banten, dan setelah itu dia pindah ke Cirebon dan menetap di Cirebon. Nah, jadi menurut De Graaf, itu juga Brandes ya, Fatahillah ini kan itu atau Faletehan ini atau Tagaril ini adalah sultan yang menjadi penguasa di Cirebon. Nah, dalam tradisi sultan yang menjadi penguasa di Cirebon itu adalah Syarif Hidayatullah, atau dikenal nanti setelah meninggal namanya adalah Sunan Gunung Jati. Nah, sehingga ini De Graaf dia berkesimpulan bahwa ya kalau begitu apa yang disebut dengan Faletehan itu adalah sama dengan Syarif Hidayatullah, sama dengan Sunan Gunung Jati gitu. Nah, tapi para peneliti belakangan ya, ini ada peneliti terutama naskah-naskah Sunda yang diinisiasi oleh
jurusan sejarah Universitas Pajajaran ya pada sekitar tahun 70-an tahun 80-an itu didasarkan pada informasi dari sejarah Banten yang yang diteliti ulang oleh Husain Jayadiningrat. Jadi setelah The Craft itu nanti ada Husain Jayadiningrat ya menulis tentang tentang sejarah Banten ya, The Kritische Beschouwing van Sejarah Banten, yang di situ ada informasi sedikit mengenai Cirebon, mengenai Syarif Hidayatullah, yang nanti Syarif Hidayatullah ini merupakan ayah dari pendiri kerajaan Banten, yaitu Maulana Hasanuddin atau Sultan Hasanuddin. Nah, kemudian diperdalam ya informasi itu dengan memanfaatkan naskah-naskah lokal, yaitu naskah Purwaka Carubanagari, kemudian naskah Mertasinga, kemudian ada juga naskah belakangan yaitu naskah Wangsakerta dan sebagainya, yang menceritakan mengenai siapa sebenarnya sosok Sunan Gunung Jati itu. Nah, ternyata kalau ditelusuri dalam naskah-naskah lokal itu ditemukan bahwa dalam naskah lokal itu penguasa Cirebon itu berbeda dengan Faletehan gitu ya. Jadi Faletehan atau Fatahillah atau Tagaril dalam catatannya Tome Pires, dia adalah panglima gitu ya, panglima yang diangkat oleh Sultan Cirebon. Nah, Sultan Cirebon sendiri bukan merupakan panglima itu. Dia adalah Syarif Hidayatullah atau nanti yang setelah meninggal namanya menjadi Sunan Gunung Jati ya, karena dimakamkannya di di Gunung Jati itu ya, di satu kawasan namanya Gunung Jati sekarang. Nah, jadi yang menjadi raja itu bukan Faletehan ya, bukan Fatahillah, tetapi tetapi namanya adalah Syarif Hidayatullah, dan itu adalah orang yang berbeda. Nah, maka hampir semua sekarang ini ya peneliti-peneliti tentang Sunan Gunung Jati itu lebih banyak menggunakan hasil-hasil riset yang waktu itu di antara ininya ya penelitinya adalah ada dulu dosen saya juga, guru saya, ada Profesor Edi Suwardi Kajati ya, almarhum sudah meninggal. Kemudian ada juga Pak Aca ya, Aca ini adalah Ketua Museum Sri Baduga Maharaja, almarhum juga. Kemudian ada Pak Yatro Haidi dan lain-lain ya timnya. Tapi yang paling banyak nanti adalah Pak Edi Kajati ya, banyak mengungkap mengenai siapa sosok Sunan Gunung Jati ini. Nah, sehingga para penulis ini para penulis Sunan Wali Songo ya belakangan ini hampir semua tidak menyamakan antara Faletehan dengan Syarif Hidayatullah gitu. Itu dua orang yang berbeda. Jadi teorinya De Graaf yang menyamakan antara Syarif Hidayatullah dengan Faletehan atau Sunan Gunung Jati Faletehan itu tidak banyak digunakan. Walaupun kalau penulis-penulis ini ya, penulis-penulis barat ya, penulis barat seperti ini misalnya Wycliffe ya dan lain-lain itu masih juga mengakomodir ya pandangannya De Graaf itu. Nah, kalau yang baru-baru misalnya seperti tulisannya Agus Sunyoto ini judulnya Atlas Wali Songo ini. Beliau meninggal beberapa hari yang lalu ya. Beliau adalah seorang peneliti yang sangat telaten ya tentang naskah-naskah Wali Songo, itu hampir dibaca semua. Keahliannya dalam bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno, bahasa lama-lama itu yang mengantarkannya membaca banyak sekali naskah tentang Wali Songo. Nah, ini di Atlas Wali Songo itu dia juga ikut teori yang ini menolak menyamakan antara Fatahillah dengan Sunan Gunung Jati itu. Nah, baik. Nah, jadi kalau kalau katakan saja kita ambil ambil teori yang kedua, yaitu yang membedakan antara Fatahillah dengan Sunan Gunung Jati, dengan Fatahillah dengan Sunan Gunung Jati atau dengan Syarif Hidayatullah, maka kita nanti akan menemukan asal-usul yang berbeda dari kedua tokoh ini. Kalau Fatahillah atau Faletehan itu adalah orang Pasai. Nah, orang Pasai berarti ini orang Aceh yang memang nanti ketika Pasai ini ditaklukkan oleh Portugis ya, atau diserang oleh Portugis. Nah, Samudra Pasai itu kan nanti tahun 1527 itu kan diserang oleh Portugis, itu kemudian dia pindah ya atau disarankan untuk pergi ke Banten. Nah, di Banten ini dia bertemu dengan
Maulana Hasanuddin ya, anak dari Sunan Gunung Jati. Nah, ini yang nanti semakin menguatkan bahwa beda antara Fathahillah dengan Maulana Hasanuddin ini kan gitu ya. Dengan Sunan Gunung Jati, karena Fathahillah dia bertemu dengan Maulana Hasanuddin di Banten kan gitu. Terus kemudian dia ikut menaklukkan kota Jakarta atau Jayakarta itu. Nah, setelah itu nanti dari Banten dia ke Cirebon gitu. Nah, di Cirebon ya, bertemu dengan Syarif Hidayatullah, dengan Sultan Banten, dan diangkat menjadi panglima karena prestasinya tadi itu. Nah, inilah yang tapi karena sebagai panglima dia sudah menaklukkan Jakarta ya, atau Jakarta, maka dari Cirebon ini dia setelah menjadi panglima begitu ya, itu kemudian diberi kekuasaan ya menjadi penguasa lokal di Jayakarta atau di Sunda Kalapa ya, daerah Banten itu. Nah, ini Fathahillah. Nah, sementara Sunan Gunung Jati sendiri, kalau berdasarkan naskah-naskah, misalnya ini kita lihat naskah dari Mertasinga atau dari naskah Carita Purwaka Carubanagari. Nah, di Carita Purwaka Carubanagari itu Sunan Gunung Jati ini adalah putra daripada Sultan Mahmud yang bernama Syarif Abdullah. Dia adalah putra dari Ali Nurul Alim dari Bani Hashim, keturunan Bani Ismail yang berkuasa di Ismailiyah, negeri Mesir yang wilayahnya mencapai Palestina, kediaman Bani Israel. Nah, jadi begini. Ini dalam naskah lokal Cirebon, baik itu Carita Purwaka Carubanagari, kemudian Mertasinga dan lain-lain, itu disebutkan bahwa yang namanya Sunan Gunung Jati itu dia adalah putra dari Syarif Abdullah. Nah, Syarif Abdullah ini adalah putra dari Ali Nurul Alim. Nah, siapa Ali Nurul Alim ini? Ali Nurul Alim ini adalah penguasa di Ismailiyah. Nah, dia di Ismailiyah. Kalau disebutkan di situ itu penguasa Bani Israel. Nah, Ismailiyah pada masa itu kan gitu, itu kekuasaannya sampai ke negerinya orang-orang Bani Israel. Karena memang Bani Israel itu kan mereka menyebar di antara antara Palestina sampai ke Mesir. Nah, kan bahkan Nabi Musa itu kan juga besar di Mesir ya, di Bani Israel. Nah, jadi wilayah antara Mesir sampai Palestina itu adalah wilayah Bani Israel. Kan disebutkan dalam naskah lama bahwa kakek daripada Sunan Gunung Jati ini adalah penguasa Bani Israel. Maksudnya adalah penguasa di kawasan Mesir dan sekitarnya, termasuk kawasan Palestina itu. Dan dia punya anak namanya Sultan Mahmud ya, Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah yang juga nanti menjadi raja di sana. Nah, cuma Sunan Gunung Jati atau yang bernama Syarif Hidayatullah, nah dia disebut Syarif karena ternyata Ali Nur Alim ini berdasarkan berita-berita begitu yang dipercayai lah bahwa dia masih keturunan Israel Quraisy ya. Jadi artinya masih merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW gitu, sehingga Syarif Hidayatullah dipercayai oleh orang-orang Cirebon ya dan Jawa Barat pada umumnya, dan juga orang Indonesia pada umumnya, dia merupakan keturunan dari Rasulullah SAW. Nah, ini menjadi salah satu cerita yang ada di dalam ini ya, naskah Cirebon. Jadi ada semacam kepercayaan di kalangan orang Cirebon ini yang menuliskan naskah-naskah ini bahwa memang Sunan Gunung Jati itulah turunan dari Nabi Muhammad SAW. Cuma persoalannya adalah untuk memverifikasi ya, membandingkan dengan berita-berita dari tempat lain, misalnya dari sejarah Mesir sendiri, sejarah Ismailiyah, kemudian tentang siapa Sunan Gunung Jati. Nah, ini yang agak kesulitan karena memang pembandingnya ya, alat untuk membanding atau informasi dari Mesir dan sebagainya itu masih sangat terbatas gitu, sehingga ini hanya menjadi semacam keyakinan gitu bahwa Sunan Gunung Jati ini adalah keturunan Rasulullah SAW. Katakan saja ini diterima lah gitu bahwa Sunan Gunung Jati memang dia bukan dari Indonesia asli begitu, tetapi berasal dari dari Mesir sana. Nah, Sunan Gunung Jati ini ya ketika dia berada di Mesir itu kemudian berguru ke ya di sana mereka
ya tentu belajar Islam dulu ya di Mesir, kemudian dalam cerita ini ya diceritakan Sunan Gunung Jati ini kemudian pergi ke Mekah belajar Islam di sana, bahkan belajar tarekat ya, tarekat Qadiriyah, Naksabandiyah atau ada juga yang menyebut belajar tarekat Saziliyah dan sebagainya di Mekah ini, dan dari Mekah kemudian pergi ke Pasai juga gitu ya, karena memang waktu itu hubungan antara Mekah, Pasai, Timur Tengah dengan Aceh itu cukup cukup erat, intensif. Nah dari Pasai ini kemudian beliau berangkat ke Banten ya. Nah di Banten ini kemudian ke Cirebon. Nah terus bagaimana dia dalam kisah-kisah ini bisa menikah dengan anak dari Prabu Siliwangi gitu. Nah siapa Prabu Siliwangi ini juga perdebatan dalam sejarah Sunda. Nah cuma Prabu Siliwangi ini katakan saja lah pendapat yang umum dia adalah Sri Baduga Maharaja. Maka dia punya anak beberapa, ada namanya Rara Santang dan Kian Santang. Nah ternyata Rara Santang dan Kian Santang ini dalam naskah yang lama ya, naskah-naskah lokal ini, ya, naskah lokal dari Jawa Barat, itu mereka pergi ke Mesir begitu. Jadi ada cerita bahwa mereka ini pergi ke Mesir untuk apa? Untuk belajar Islam. Jadi mereka disarankan untuk mencari guru sampai ke Mesir itu. Nah di Mesir inilah nanti Rara Santang dan Kian Santang ini bertemu dengan Syarif Abdullah, ayah daripada dari Sunan Gunung Jati itu gitu ya. Nah karena pertemuannya dengan Syarif Abdullah inilah kemudian ya diceritakan bahwa adiknya Kian Santang yaitu Rara Santang dinikahkan gitu ya. Atau kalau di naskah Cirebon Kian Santang itu namanya Walang Sungsang ya, Walang Sungsang. Jadi adiknya Rara Santang ini anak-anak dari Sunan Gunung Jati, Prabu Siliwangi itu dinikahkan nanti dengan Sunan Gunung Jati. Jadi pernikahannya itu terjadi di sana ketika masih Sunan Gunung Jati itu berada di Mesir. Jadi nanti berangkat ke Mekah bersama-sama juga dengan istrinya, kemudian punya anak gitu ya. Dan ketika sudah dewasa anaknya ini, barulah kemudian Sunan Gunung Jati ini pulang ya pergi ke Jawa untuk apa? Untuk misi menyebarkan Islam. Jadi memang ada misi dakwah diminta oleh gurunya itu kan itu. Nah misi itu kemudian pertama kali datang ya dari Pasai. Pasai itu kan karena hubungan yang erat itu dengan Banten, karena sebelum ke Cirebon itu kan pelabuhan di Banten dulu gitu ya, dan yang ramai itu memang Banten. Maka dari Pasai itu ke Banten. Nah di Banten inilah nanti Sunan Gunung Jati ini dia menyebarkan Islam juga, dan akhirnya menempatkan anaknya Hasanuddin ini untuk untuk menyebarkan Islam di sana. Nah setelah itu nanti ke Cirebon ya, ke Cirebon, dan di Cirebon ini karena Sunan Gunung Jati ini adalah menantu dari Prabu Siliwangi, maka Sunan Gunung Jati ini diberikan ya, Syarif Hidayatullah ini diberikan semacam hak untuk menguasai kawasan Cirebon ini kan gitu ya. Nah dia diangkat menjadi tumenggung di Cirebon gitu. Jadi itu diangkat menjadi penguasanya adalah oleh Prabu Siliwangi begitu ya. Semacam inilah ya, tumenggung ini bawahannya begitu ya, bawahan dari kerajaan Sunda. Nah, ini kerajaan yang waktu itu pusatnya ada di Pakuan Pajajaran ya, atau ada di sekitar Cirebon. Ini juga kalau mau meneliti detailnya kayak gimana gitu ya, secara dokumen tuh agak susah ya, agak susah menyambung-nyambungkannya antara satu cerita dengan cerita yang lain apabila kita mau merunut kronologinya secara historis begitu. Jadi kita agak sulit untuk menemukan ini kapan terjadi, tahunnya kapan, sebagaimana kan itu agak susah karena memang kita hanya mendapatkan cerita ini dalam cerita di naskah-naskah lama yang yang menyebutnya itu tanpa tahun aja kan gitu. Dan kadang-kadang juga tadi itu bercampur dengan mitologi. Tapi katakan saja ini nanti akan menjadi salah satu yang menjadi jawaban kedua atas pertanyaan kenapa di Jawa Barat itu cuma butuh seorang aja gitu. Karena ternyata yang seorang ini adalah menantu dari penguasa di Tatar Sunda begitu. Karena dia menantu dari penguasa di Tatar Sunda, maka posisi legitimasinya itu lebih kuat ya dibandingkan dengan dengan di tempat yang lain. Nah, karena posisi legitimasi lebih kuat ini maka ini
Sunan Gunung Jati ini dia dibantu bahkan nanti itu oleh keluarga kerajaan Sunda. Nah, kalau dalam naskah yang menceritakan tentang Prabu Siliwangi, misalnya ada Babad Siliwangi, itu bahkan diceritakan Prabu Siliwangi itu masuk Islam gitu ya, setelah diajak masuk Islam oleh menantunya ini, dia masuk Islam dan ikut menyebarkan Islam dan mengamanatkan supaya seluruh masyarakat Sunda ini masuk Islam juga. Tapi ada versi yang lain bahwa Prabu Siliwangi dia tidak masuk Islam. Nah, ini yang masuk Islam itu adalah anaknya, yaitu Kian Santang. Tapi karena Kian Santang ini pewaris tahta, gitu, dia sangat didengarkan gitu ya oleh masyarakat Sunda waktu itu. Dan Prabu Siliwangi sendiri, dia untuk menghindari konflik dengan anaknya, dia kemudian memilih untuk pergi dari pusat kerajaannya, dan dia pergi ke pedalaman untuk untuk bersemedi lah, untuk menjadi pertapa begitu. Dan diceritakan bahwa Prabu Siliwangi dan para pengikutnya itu pergi ke hutan di daerah Garut Selatan, namanya hutan Sancang, ini cerita aja, di Garut Selatan, dan kemudian setelah mereka sampai pada taraf tertentu ilmu mereka itu, mereka berubah menjadi macan. Nah, jadi istilahnya itu maung sancang gitu ya. Nah, itu kenapa Siliwangi itu kok misalnya ini kan di Bandung itu ada klub Persib gitu ya. Nah, Persib itu sebenarnya Maung Bandung. Nah, itu kan dari Siliwangi karena lambangnya itu ada ininya, ada lambang singanya. Kemudian harimau. Nah, ini juga Kodam 3 Siliwangi juga begitu, itu pakai lambang harimau itu karena dalam cerita orang Sunda itu ada kepercayaan demikian. Jadi Prabu Siliwangi itu dia untuk memberikan kesempatan kepada anak dan menantunya menyebarkan Islam Pulau Jawa itu, dia menghindari konflik dan akhirnya memisahkan mencari tempat untuk menyepi gitu, dan dia moksa di sana dalam tradisi Hindu ya, dan atau berubah dia menjadi Maung Kajajaden gitu ya, dia menjadi Maung Sancang. Tapi cerita tentu saja ini agak susah mencari bukti-buktinya. Nah, tetapi kalau kita memperhatikan cerita-cerita ini semacam ada isyaratnya bahwa apa yang menjadi kepercayaan orang-orang Sunda lama, yaitu tentang monoteisme itu sebetulnya ya sudah menjadi kultur masyarakat Sunda, sehingga kedatangan orang seperti Sunan Gunung Jati itu tidak ditolak begitu. Jadi Sunan Gunung Jati ini, apalagi kalau benar bahwa dia menikah dengan anak dari penguasa kerajaan Sunda, maka posisinya menjadi semakin lebih mudah diterima lagi. Dan ini yang menyebabkan Sunan Gunung Jati ketika sudah sampai usia yang agak sepuh begitu, dia memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai sebagai penguasa di Cirebon, kerajaan Cirebon. Jadi dia sudah diangkat jadi tumenggung sebelum nanti Demak berdiri. Nah, ketika sudah Demak berdiri, maka Cirebon itu menggabungkan diri dengan Demak dan menjadi kesultanan yang yang mandiri, disebabkan waktu itu kerajaan Sunda sendiri sudah runtuh ya. Di daerah kawasan Cirebon sendiri itu lepas ya kekuasaan kerajaan Sunda ini, hanya tersisa nanti di Banten. Di Banten pun nanti terjadi pelemahan ya tahta Ratu Samiam di Pakuan Pajajaran itu, dan sempat juga berperang dengan putra dari Sunan Gunung Jati, yaitu Maulana Hasanuddin, yang pada akhirnya nanti dimenangkan oleh Maulana Hasanuddin. Nah, tapi nanti lemahnya kerajaan Sunda ini kan disebabkan karena Ratu Samiam dan penerusnya nanti banyak sekali terlibat konflik sehingga sangat lemah begitu posisinya. Jadi di sebelah barat ujung di pusat kekuasaan kerajaan Sunda itu nanti berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Banten ya. Penguasa Banten yaitu Maulana Hasanuddin, anak dari Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati sendiri yang sudah sejak lama berkuasa di kawasan Cirebon ini, dia mengubah ya ketumenggungan yang dikuasainya menjadi kesultanan, jadi Kesultanan Cirebon, dan kemudian mengaitkan diri dengan Demak. Nah, setelah sampai pada usia yang agak sepuh ya, mungkin sekitar 50 atau 60 tahunan begitu, dia menyerahkan kekuasaan kepada anaknya yang lain ya, anaknya yang lain, dan kemudian Sunan Gunung Jati sendiri memilih untuk menjadi pengajar agama, dan
apa ya, pusat ininya pengajarannya itu di daerah yang sekarang menjadi tempat pemakamannya itu di apa namanya, di daerah sekitar Gunung Jati itu, dan nanti dia dimakamkan di sana. Nah, di sanalah nanti akhirnya nanti Sunan Gunung Jati itu lebih banyak dia menghabiskan waktu untuk berdakwah. Ya selain dia punya padepokan di sana, punya pesantren di sana, juga nanti dia berkeliling ke Tatar Sunda. Jadi daerah-daerah di berbagai kawasan di Tatar Sunda ini didatangi oleh Sunan Gunung Jati dan diislamkan. Nah, karena memang Cirebon itu ada di wilayah di pantai utara, maka yang paling intensif nanti islamisasinya adalah di kawasan pantai utara Jawa Barat ini sampai ke apa, nyambung nanti dengan Banten. Nah, ini peran dari Sunan Gunung Jati menjadi sangat sangat penting di dalam proses islamisasi dari itu ya, islamisasi di Tatar Sunda. Nah, walaupun sebetulnya Gunung Jati bukan yang pertama kali datang atau berdakwah di Tatar Sunda ini. Sunan Gunung Jati ini, sebelum Sunan Gunung Jati di daerah Karawang itu ada seorang penyebar Islam yang datang jauh ya sebelum Sunan Gunung Jati, namanya Syekh Kuro, dan bahkan nanti Syekh Kuro ini apa namanya dipercaya sebagai orang yang pertama kali bawa Islam ke kawasan ini ya, ke kawasan Tatar Sunda ini. Nah, artinya juga ini menjadi salah satu ini juga ya, salah satu faktor yang ketiga ini yang memberikan jawaban kenapa di Sunda itu kok cuma satu aja kan gitu. Karena memang sebelumnya itu sudah ada yang mendakwahkan Islam dan dakwahnya sampai ke keluarga kerajaan gitu. Jadi posisi Sunan Gunung Jati itu tidak mendakwahi kerajaan Sunda, sudah ada yang mendakwahi keluarga kerajaan Sunda. Buktinya itu nanti dalam naskah-naskah tentang kerajaan Sunda itu diceritakan bahwa ada Kian Santang dan Rara Santang atau Walang Sungsang dan Rara Santang yang dia masuk Islam dan disuruh untuk belajar Islam ke apa namanya ke sampai ke negeri Arab sana kan gitu. Nah, ini kan menandakan bahwa memang sudah di Tatar Sunda itu sudah ada yang menyebarkan Islam. Cuma karena memang data-data sangat terbatas sekali kan gitu ya, kita hanya menemukan berita yang sedikit. Nah, sehingga apa namanya, untuk memastikan siapa tokoh-tokohnya dan sebagainya ini apa namanya agak sulit. Nah, maka saya kira kalau kita lihat ya dari perjalanan Sunan Gunung Jati ini, kita bisa apa mengambil beberapa kesimpulan ya. Pertama, bahwa Sunan Gunung Jati ini adalah keturunan dari apa namanya dari Arab sana. Katakan saja dia adalah Hashimi. Dia adalah Bani Hashim ya, dari klannya orang-orang Quraisy, dan dipercaya merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Sunan Gunung Jati ini adalah keturunan dari orang-orang Arab atau keturunan Rasulullah SAW, ini menandakan bahwa Sunan Gunung Jati yang merupakan apa namanya leluhur dari raja-raja Cirebon sampai sekarang itu menandakan bahwa kerajaan Cirebon dan juga kerajaan Banten, karena Banten juga adalah anak dari Sunan Gunung Jati, ini para penguasanya itu bukan orang lokal asli gitu, tetapi orang apa namanya dari tanah Arab. Tetapi tidak ada masalah gitu ya, tidak ada masalah. Jadi dari dulu ya sampai sekarang kerajaan Cirebon itu bisa diterima oleh masyarakat di Tatar Sunda, Banten juga demikian, bahkan menjadi ikonik kan. Ya apa namanya Sunda apa di Cirebon maupun di Banten itu menjadi ikonik, dia punya kesultanan gitu ya yang dibanggakan oleh orang-orang Sunda. Nah, sehingga ini menandakan bahwa sejak masa lalu ya orang-orang Sunda ini sudah terbiasa hidup dengan dengan kultur yang beragam. Jadi multikulturalisme dalam pikirannya orang-orang Sunda itu sudah biasa gitu. Makanya nanti ketika kerajaan Cirebon melemah, Banten melemah, kemudian Mataram juga melemah, dan kawasan Tatar Sunda terutama Priangan itu dikuasai oleh Belanda, orang Sunda pada mulanya nggak ada masalah dengan orang Belanda itu, tapi lama-lama karena orang Belanda ini apa namanya melemahkan, memiskinkan dan sebagainya, akhirnya kan kemudian terjadi protes. Jadi terjadi protes bukan karena keberadaan orang asingnya, karena orang asing itu sudah biasa ada datang ke kawasan ini, bahkan seluruh kawasan Indonesia. Nah, cuma orang asing ini ketika dia membawa kesejahteraan seperti Sunan Gunung Jati itu menjadi legenda dan bisa diterima oleh masyarakat Sunda. Tapi kalau dia malah membawa kesengsaraan, apalagi secara akidah berbeda dengan apa namanya dengan orang-orang Sunda ini, ya itu tentu akan menjadi masalah, dan itu yang terjadi pada Belanda. Itu yang pertama. Yang kedua, Sunan Gunung Jati ini kan gitu ya, Sunan Gunung Jati ini perannya dalam islamisasi di Tatar Sunda itu ada pada apa namanya dukungan dari kekuasaan.
Jadi bila sebelumnya para pendakwah Islam itu tidak didukung oleh kekuasaan, nah Sunan Gunung Jati itu dia plus dengan kekuasaan sehingga dia mudah untuk masuk ke kawasan yang jauh, yang luas. Nah makanya Tatar Sunda itu intensif diislamkannya. Kenapa? Karena seluruh wilayah ini kan tadinya bekas kekuasaan kerajaan Sunda gitu. Nah ketika kerajaan Sunda dia memberikan memberikan ruang kepada Sunan Gunung Jati untuk berdakwah, ya nggak ada masalah. Jadi tidak akan ada penolakan dari masyarakat atau dari dari penguasa-penguasa lokal di berbagai tempat sehingga menjadi semakin intensif. Nah maka ketika dakwah ini menjadi lebih penting karena memang garapan sudah lebih luas, akhirnya Sunan Gunung Jati dia melepaskan kekuasaan, jadi menyerahkannya kepada anaknya, sehingga di Cirebon maupun di Banten itu praktis ya kekuasaan dipegang oleh anak-anaknya Sunan Gunung Jati ini. Nah sehingga kita juga dari sini bisa belajar bahwa kekuasaan itu penting ya. Penting itu artinya bahwa kekuasaan bisa digunakan untuk menyebarkan ajaran Islam secara lebih intensif, secara lebih cepat, lebih dalam dan sebagainya. Tapi kekuasaan itu bukan segala-galanya. Sunan Gunung Jati sudah mencontohkan kepada kita bahwa kekuasaan itu bukan merupakan tujuan daripada dakwah ini. Kekuasaan itu adalah alat untuk menyebarkan ajaran Islam. Yang paling penting adalah bagaimana ajaran Islam itu bisa berjaya. Ajaran Islam itu bisa tertanam, bisa tersebar di masyarakat. Nah, sementara menjadi penguasa itu hanya sekedar alat saja. Jadi apabila alat itu sudah kondusif untuk tidak tidak terlalu dipegang lah begitu, itu kan dilepaskan. Dan Sunan Gunung Jati juga gitu. Jadi dia lebih mementingkan sampai akhir hayatnya itu menjadi seorang guru, menjadi seorang ulama, menjadi seorang pendakwah ya yang intensif mendakwakan Islam dibandingkan sampai mati dia menjadi raja. Jadi dia melepaskan posisi rajanya dunia, kemudian di akhir hayatnya itu adalah sebagai pendakwah Islam. Nah, kita bisa mendapatkan contoh dari Sunan Gunung Jati ini bagaimana seorang ulama dia bisa saja menjadi penguasa, tetapi penguasa yang tadinya adalah ulama yang rabbani, ulama yang sungguh-sungguh dia adalah ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utamanya gitu. Jadi kekuasaan itu hanya sebagai alat saja. Yang paling utama bagi seorang ulama adalah bagaimana dia bertugas untuk menyebarkan misi kenabian. Misi kenabian itu adalah untuk mengajarkan tauhid, mengajarkan la ilaha illallah ke seluruh masyarakat. Nah, saya kira ini beberapa hal ya yang bisa saya sampaikan mengenai Sunan Gunung Jati. Tentu banyak cerita yang yang lain-lain ya tentang Sunan Gunung Jati ini, tetapi karena waktu kita terbatas, saya kira saya ambil yang pokok dan inti saja dari Sunan Gunung Jati seperti tadi itu. Baik, saya kira cukup sekian ya. Terima kasih, dikembalikan kepada muacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.